Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, tadi sudah kita sebelumnya, pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan tentang basic cara kerja dari material semikonduktor ya. Baik itu semikonduktor murni, kemudian ada semikonduktor yang kita doping dengan material golongan 5, atau yang akan membuat atau menghasilkan N-type semikonduktor. Kemudian bisa juga kita doping dengan golongan 3 yang akan membuat material menjadi P-type. Nah, dan kita juga sudah melihat terakhir tadi kita sudah lihat tadi bagaimana transisi itu terjadi, bahwa terdapat dua transisi, yaitu direct band gap dan indirect band gap ya. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan sebelum kita lanjutkan, direct band gap itu dan indirect band gap itu adalah letak band gapnya, letak minimum dan maksimumnya. Direct berarti direct band gap berarti maksimum level valensi, dan minimum level konduksi satu arah, segaris. Sedangkan transisinya ini kan dapat bertransisi secara langsung. Nah, maka transisi akan dapat secara langsung segaris seperti ini, sehingga transisinya kita sebut sebagai direct transition ya. Transisi langsung. Nah, sedangkan pada indirect band gap otomatis terjadi indirect transition. Nah, kenapa? Karena dia tidak lurus lagi, misalnya seperti ini, bisa seperti ini dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan LED, light emitting diode. Nah, sebetulnya untuk mempelajari LED ini, kalian harus sudah paham tentang prinsip kerja tentang dioda. Nah, harus paham dulu prinsip kerja tentang dioda. Saya yakin di dalam solid state physics, teman-teman pasti sudah mempelajari tentang dioda. Nah, LED, light emitting diode, ini kan maknanya adalah dioda yang memancarkan cahaya. Nah, sekali lagi, LED itu adalah sebuah dioda yang dapat memancarkan cahaya. Nah, di sini untuk komunikasi fiber optics yang tadi di awal kuliah saya jelaskan, yang akan cahaya yang akan kita masukkan ke dalam pandu gelombang kita atau ke dalam fiber optik kita, itu harus mengizinkan atau harus menyediakan rentang kecepatan 100 sampai 200 megabyte per second pada multi-mode fiber misalnya ya. Nah, jadi sekali lagi saya balikkan bahasanya, untuk komunikasi kita memerlukan gelombang cahaya yang akan kita masukkan ke dalam fiber itu pada kecepatan 100 sampai 200 megabyte per second. Nah, itu pada multimode. Nah, sehingga yang paling sering digunakan sumber cahaya itu adalah LED atau light emitting diode. Kenapa? Karena dia adalah selain, jadi pemilihannya itu yang pertama low price murah, kemudian juga akurasi kecepatan dan panjang gelombangnya. Nah, kemudian LED digunakan sebagai apa saja, otomatis surface emitter ini untuk memancarkan cahaya pada yang utama, cahaya utama, kemudian bisa juga
edge emitters. Nanti di bawah akan kita lihat. Jadi ada front emitters dan ada edge emitters. Ada dua metode memancarkan cahaya LED pada komunikasi optiknya. Nah, di sini kita lihat material daripada LED tersebut, tapi sekarang saya ingin sebelumnya menjelaskan. Bentar. Saya akan menjelaskan sesuatu yang paling dasar dari LED ini ya. Nah, LED sekali lagi, light emitting diode adalah sebuah dioda. Dioda itu terbuat dari PN junction, dari gabungan tipe P dan tipe N. Nah, misalkan tipe P, di sini tipe N, di sini apa tadi adalah depletion region ya. Kalau tipe P berarti di sininya negatif. Kalau tipe N di sininya positif. Nah, awalnya kan P ini awalnya kan sebelum digabungkan kan di posisi negatif ini kan adalah positif, tetapi setelah digabungkan dia saling berdifusi di sini. Nah, ini kita hubungkan dengan sumber positif dan ini ke sumber negatif. Jadi negatif positif, positif ke P, negatif ke N. Ini forward ya, forward bias tadi ya kita pelajari. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi pada level energi, sekarang kita lihat, ini adalah level energi konduksi, ini adalah level energi valensi. Nah, tadi kan di sini kan banyak terdapat elektron dan hole ya, elektron plus H dalam keadaan berikatan pada level valensi. Nah, pada level konduksi ini tidak ada, kecuali kita doping. Misalnya saya doping dia dengan material golongan 5 yang P-nya dan ini yang N, kemudian yang P-nya adalah, perhatikan cara menggambarnya. Ini harus bisa menggambarkan ya. Maaf. Setelah digabungkan, bentuk level energinya itu akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tipe P. Ini adalah yang sebelah kiri tipe N, sebelah kanan tipe P. Kenapa tipe N? Tipe N kan level energinya sedikit di bawah level konduksi. Kalau tipe P, dia sedikit di atas level valensi. Nah, artinya di sini sekarang level energinya itu naik. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa memancarkan cahaya? Sebuah dioda dapat memancarkan cahaya. Ketika saya berikan beda tegangan di sini, beda potensial di sini, maka elektron dan hole ini akan terpisah ikatannya, akan terjadi ionisasi, sehingga akan naik ke sini elektron dan di bawah terbentuk hole. Sama, seperti itu ya. Akan banyak sekali. Ini juga bisa dia naik ke sini, terbentuk H, bekasnya terbentuk H. E di sini juga naik, bekasnya terbentuk H. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, di sini juga elektron di bawah bisa naik ke sini, menjadi E. Di sini kan tadi banyak hole ya, banyak lubang ya. Jadi H ini diisi oleh E. Sehingga di sini ada H. Nah, kemudian ini H di sini diisinya sehingga H valensi ini diisinya H pada reseptor sehingga dia berubah menjadi E. Dan E ini bisa naik ke sini lagi. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, sehingga elektron yang berada pada level konduksi ini, sekali lagi, elektron yang berada pada level konduksi ini tidak akan mampu mempertahankan dirinya. Kenapa? Dia akan naik tadi kan karena kita pompa dia dengan tegangan, dengan beda potensial. Akhirnya dia tidak dapat mempertahankan keadaannya
maka dia akan kembali bertransisi yang kita sebut sebagai rekombinasi. Nah, proses transisi rekombinasi itu terjadi ketika elektron yang berada pada level konduksi jatuh ke bawah ke level valensi. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya gambarkan secara detail, saya buat seperti ini. Ini konduksi. Ini, maaf ya, aduh. Bentar. Ini valensi. Maaf. Yang di bawah valensi ya. Aduh. Sekarang saya hapus dulu. Saya ulang gambarnya. Jadi kalau saya gambarkan pada LED itu, ini adalah level valensi, ini adalah level konduksi. Nah, ini gambar ini ya, saya ringkas gambar ini menjadi seperti ini sekarang ya. Saya ambil pada satu bagian, baik itu pada bagian N atau bagian P, terserah di mana saja. Jadi tadinya kan banyak E nih di bawah di atas ini ya. Ada banyak E tadi ya yang naik dari bawah ke atas ya. Ini saya ambil potongannya, misal saya ambil potongan ini misalnya. Nah, saya bawa ke sini gambarnya seperti ini sekarang kan. Konduksi dan valensi di bawah. Elektron di bawah sini seperti yang saya sampaikan akan jatuh bertransisi kembali ke bawah. Sekali lagi, elektron yang tadinya sudah bertransisi ke atas, ketika kita beri beda tegangan, ternyata tidak mampu mempertahankan dirinya. Sehingga dia akan kembali bertransisi jatuh ke bawah ke level valensi. Yang kita sebut itu sebagai proses transisi rekombinasi. Nah, di mana ketika elektron ini jatuh dari level konduksi ke level valensi, dia akan kehilangan energi. Kemana energi itu akan ditransfer? Adalah ke energi cahaya. Nah, inilah energi cahaya yang sama dengan E sama dengan F, energi cahaya, energi foton, di mana F adalah frekuensi. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipahami, sekarang saya simpulkan. Yang pertama, ketika sebuah LED itu kita hubungkan ke beda potensial, misalnya ada LED, tahu LED kan? Semoga semuanya tahu ya, lampu LED, lampu LED. Ketika kita hubungkan dia ke sumber tegangan, maka elektron berada pada level valensi akan naik ke atas, ke level konduksi. Nah, atau singgah dulu di level donor atau level aseptor. Intinya nanti walaupun dia singgah, intinya dia nanti akan sampai ke level konduksi. Nah, proses naiknya atau proses transisi elektron dari valensi ke konduksi ini disebut sebagai transisi generasi, generation. Nah, sekali lagi naiknya elektron, sekali lagi naiknya elektron ke atas ini kan panahnya ke atas tadi ya. Nah, naiknya elektron ke atas ini kita sebut sebagai generation. Nah, generasi. Generation itu ini kita sebut E dan H generation. Kenapa kita sebut generation? Generation itu kan pembuatannya. E dan H generation. Artinya transisi ini menghasilkan E dan H. E naik, H terbuat di bawah. E naik, terbuat H di bawah. E naik, tertinggal H di bawah. Itu kita sebut sebagai generation. Sedangkan setelah dia naik ke level konduksi, setelah terjadi proses generation, dia tidak akan mampu mempertahankan energinya. Sehingga elektron-elektron ini akan kembali bertransisi ke bawah. Baik bertransisi secara direct transition maupun secara indirect transition. Yang penting dia jatuh dari level konduksi ke level valensi itu kita sebut sebagai proses rekombinasi, recombination. Jadi jatuhnya itu saya sebut sebagai proses recombination.
Nah, ini ya, proses jatuhnya elektron dari level konduksi ke level valensi karena kehilangan energi. Sehingga energi yang hilang itu ditransfer menjadi energi foton atau E sama dengan H dikali F energi foton. Energi foton itu apa ya? Cahaya. Nah, cahaya yang dipancarkan inilah yang kita sebut sebagai light emitting, cahaya pancaran itu. Nah, semoga semuanya clear, jelas sekarang. Ini sebetulnya sangat menarik ya. Kita tahu LED, kenapa LED bisa memancarkan cahaya? Nah, sekarang kita sudah tahu dari struktur atau secara mikroskopis yang kita pelajari. Ini sangat menarik sebetulnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Mohon untuk dipahami lagi ya, ini ya, jangan sampai lupa. Jadi, ini adalah tipikal dari LED. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa variasi dari refractive index itu akan membuat waveguide itu memerlukan panjang gelombang tertentu ya, di mana panjang gelombangnya diberikan oleh rumusan ini. Tapi ini kita tidak melihat terlalu dalam di sini karena kita sifatnya mereview. Nah, jadi tadi ada surface emitting LED dan ada juga edge emitting LED. Kalau surface emitting LED itu maksudnya apa? Surface-nya itu maksudnya adalah berarti yang memancarkannya itu adalah surface, permukaannya. Sekarang coba kita lihat ya. Misalkan ini adalah fiber kita yang terdiri atas core dan cladding. Ingat ya, terdiri atas core dan cladding. Nah, kita kan ingin memasukkan cahaya ke dalam fiber kita ini ya, seperti ini ya. Nah, sehingga caranya adalah supaya cahaya ini masuk, ini adalah sumber cahayanya. Nah, maka yang kita lakukan adalah dengan cara membuat struktur seperti ini. Nah, yang pertama saya buat dari yang paling bawah, heat sink. Ini adalah pendingin. Kemudian metallization ini adalah materialnya. Material dasar. Nah, kemudian SiO2 inilah yang merupakan campuran, nah, di mana Si ini adalah golongan 4 dengan O2 ini sebagai doping di sini. SiO2. Sehingga sekarang ini merupakan menjadi active region-nya itu dibuat di sini. Active region-nya inilah yang akan memancarkan cahaya. Nah, yang berbentuk lingkaran, circular metal contact. Nah, sehingga di saat kita berikan dia beda tegangan, dia akan memancarkan cahaya, energi foton tadi akan terpancar dan disambut oleh fiber optik kita. Nah, seperti itulah kira-kira proses memasukkan gelombang cahaya ke dalam fiber optik. Nah, lalu apa guna substrat ini? Substrat ini adalah campuran materialnya, dan bonding material ini adalah pelindungnya supaya dia posisinya tidak berubah. Nah, seperti itu ya. Pak, ada pertanyaan. Jadi kan kita masukkan cahaya ke sini, Pak. Lalu apa hubungan cahaya itu dengan data? Nah, jadi prosesnya adalah seperti ini, teman-teman ya. Yang pertama kita punya data. Data itu kan biasa bisa berupa dua ya, bisa data digital, bisa data analog ya pada komputer kita itu. Bisa baik dia digital maupun analog ya. Nah, jadi data ini biasanya data dalam bentuk digital ini nantinya akan dikonversi dari elektrik ke optik. I/O, transfernya elektrik optik. I/O. Nah, sehingga setelah ditransfer optik ini menggunakan alat kita ini. Jadi data kita itu sebetulnya digital atau analog ini
terwakilkan atau dikonvert dalam bentuk lambda atau frekuensi. Nah, kenapa? Karena cahaya itu sejatinya adalah kuanta atau paket-paket yang dapat membawa panjang gelombang. Kenapa? Karena data kita itu, data digital tadi itu dirubah dari data analog dirubah ke digital, lalu dirubah dalam bentuk panjang gelombang atau frekuensi tertentu. Sehingga barulah dihubungkan ke LED kita, dan LED itu barulah dipancarkan cahaya data ini, dipancarkannya ke dalam fiber optik dalam bentuk E sama dengan H dikali F sebagai energi foton. Ya, seperti itu konsepnya. Jadi edge emitting diode, kalau tadi surface-nya, ingat ya, berarti ini surface ya. Surface dari fiber kita yang melihat di sana ya. Kalau di sini edge, perhatikan edge, kalau dia edge itu maka sama di bawah pendingin, ada pendingin, kemudian ada metalnya di sini, material. Nah, ini substratnya itu material campurannya. Material campuran atau doping di sini, boleh. Kemudian light guiding layer. Nah, jadi light guiding layer ini adalah yang mengarahkan, yang akan menghasilkan gelombang cahaya kita. Nah, sehingga di sini kita lihat ada aktif area sama dan ada strip kontak. Nah, ini yang membedakannya. Ini adalah strip kontak. Kalau tadi dari aktif area langsung masuk ke fiber, kalau di sini ada strip kontak, define active area. Nah, strip kontak inilah yang membuat edge itu terjadi, sehingga pada jenis LED ini dia dapat memancarkan cahaya ke berbagai ke berbagai arah. Nah, maksimum ya sudutnya adalah 180 derajat ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tentu sangat penting kita lihat apa-apa material yang digunakan untuk membuat LED itu. Nah, sekali lagi, yang paling banyak digunakan adalah semikonduktor dengan yang mengandung material golongan 3 dan golongan 5 yang sudah kita lihat tadi. Nah, contoh Ga, Ai, As campurannya. Nah, ini 1 kurang X dan kurang X. Nah, ini ada nilai-nilainya. Nah, ini contoh materialnya. Ga itu adalah gallium, Al itu aluminium, dan As itu adalah arsenet. Ini band gap. Ini adalah bentuk spektrum, contoh bentuk spektrum LED. Nah, jadi ternyata spektrumnya itu lebih lebar yang surface light emitting diode daripada edge emitting diode LED. Nah, pada aplikasinya di mana ini, Pak? Kalian mungkin pernah dengar ya, layar mobile phone atau layar smartphone yang kalian pakai atau yang kita gunakan itu ada jenisnya yang misalkan jenis layarnya itu ada yang TFT atau ada yang misalkan AMOLED misalnya. Nah, AMOLED atau Super AMOLED. Nah, itu yang membedakannya adalah edge-nya itu ya. Biasa yang edge ini dia jauh lebih tajam. Handphone atau smartphone atau sebuah monitor dengan teknologi LED ini pasti jauh lebih mahal dibandingkan dengan LED biasa, surface emitting diode ini. Kenapa? Dia lebih tajam dan pasti lebih terang ya. Nah,
Nah, kita lihat rate equation, quantum efficiency, dan power of LEDs. Nah, persamaan rate dari rekombinasinya, rekombinasi itu kan tadi kan terbentuknya cahaya ya, jatuhnya elektron dari atas ke bawah. Kemudian quantum efficiency dan daya dari sebuah LED. Jadi di sini dirumuskan bahwa ketika tidak terdapat external carrier injection, nah, tidak terdapat doping, tidak ada doping di sini, maka elektron hole rekombinasi dirumuskan dengan NT sama dengan N0E pangkat minus T dibagi tau. Apa itu tau? Tau itu adalah carrier lifetime. N0 itu adalah initial injected excess electron density. Sekali lagi ini untuk kasus intrinsik. Intrinsik. Nah, sedangkan bulk recombination rate itu adalah rasio terjadinya rekombinasi. Rasio terjadinya rekombinasi pada material. Itu diberikan oleh R ya. Nah, R sama dengan N dibagi dengan tau. Di mana N tadi adalah jumlah carrier-nya atau jumlah elektronnya dibagi dengan tau, carrier lifetime. Nah, N ini adalah jumlah elektron yang berada pada level konduksi. Pak, kenapa kita lihat rekombinasi? Generation kondak dilihat. Ya, kita cuma melihat recombination karena recombination inilah yang menghasilkan cahaya. Karena kehilangan energi tadinya dikonversi menjadi energi foton. Jadi seperti itu. Sedangkan N pada keadaan seimbang itu diberikan oleh J tau dibagi Q dikali dengan D. Nah, seperti itu. Apa itu J? J itu adalah rapat arus. J adalah rapat arus. Sudah ada di sini ya. Kemudian ada Q. Q itu adalah muatan elektron. Besarnya 1,6 10 pangkat negatif 19. D itu adalah jarak pisah. Nah, jarak pisah rekombinasi itu terjadi. Sekarang kita lanjutkan lagi persamaan-persamaan kita. Quantum efisiensi. Jadi internal quantum efisiensi diberikan oleh persamaan ini, di mana efisiensi eta ini eta ya, eta sama dengan tau dibagi dengan tau R. Apa itu tau R? Kalau tau tadi adalah carrier lifetime. Kalau tau R adalah sebelumnya di sini sudah ada jelaskan tadi. Carrier lifetime rekombinasi. Nah, itu tahu R ya. Nah, jadi di sini kita lihat. Sedangkan daya cahaya atau daya optik atau daya signal yang dikeluarkan oleh sebuah LED itu maka diberikan oleh persamaan PINT ini, yaitu sama dengan eta INT I per Q H dikali V. Ingat, ini H mu ini ya, nu ya. Nu itu frekuensi, ini adalah frekuensi. Frekuensi. Boleh juga diganti dengan F terserah. Yang juga boleh disamadengankan dengan QINT sama dengan HC dikali I dikali Q dikali dengan lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang, Q adalah muatan elektron, I adalah arus yang kita injekkan ke dalam LED tersebut,
C adalah speed of light atau kecepatan cahaya, dan H adalah konstanta Planck. Nah, sehingga terakhir kita peroleh eksternal efisiensi dari sebuah LED itu sama dengan ini ya, diberikan oleh jumlah foton yang dipancarkan oleh LED dibagi dengan jumlah LED yang dibuat, jumlah foton yang dibuat oleh LED. Seperti itu. Nah, ada lagi yang harus kita lihat di sini, di mana kuantum efisiensi eksternal tadi diberikan oleh persamaan ini. 1/4 QC dari 0 sampai ke PC, ini ruang batasnya, dikali dengan periode T sebagai fungsi Pi 2Pi sin Pi dP ya. Nah, sehingga di mana T Pi ini adalah Fresnel transmission, maaf, bukan temperatur ya, adalah Fresnel transmission coefficient, di mana T untuk Pi-nya sama dengan 0 diberikan oleh persamaan ini. Saya harap tidak ada yang lupa, ini sudah kita pelajari pada pertemuan kita yang kedua atau yang ketiga di awal kuliah dulu. Nah, sehingga LED yang cahaya yang dipancarkan oleh LED tersebut dirumuskan sebagai P sama dengan N eksternal dikali PINT, yaitu sekitar PINT sama dengan, maaf, PINT dibagi dengan N1 per N1 ditambah 1. Nah, jika N2-nya adalah udara, ini N2 adalah udara, dan N1-nya 1 per N eksternalnya adalah 1 per N1 dalam kurung N1 plus 1 kuadrat. Ya. N1 ingat adalah indeks bias dari core fiber optics kita. Nah, sedikit lagi. Yaitu modulation of LED ya, atau modulasi dari sebuah LED. Nah, frekuensi respon dari LED itu tentunya tergantung pada doping levelnya, kemudian injected carrier lifetime-nya pada recombination region, kemudian juga dipengaruhi oleh parasitic kapasitansi. Nah, parasitic kapasitansi ini belum sempat kita pelajari ya. Nah, sehingga output dari sebuah LED itu akan bermacam-macam, akan bervariasi sebagai fungsi daripada omega. Jadi omega itu adalah parasitic kapasitansi yang dirumuskan sebagai berikut. P omega sama dengan P0. P0 itu adalah cahaya yang dikeluarkan oleh LED itu pada awalnya, kemudian barulah dipengaruhi oleh doping konsentrasi, ada injected carrier lifetime, tau I ini adalah injected carrier lifetime ya. Nah, jadi kalau diberikan nilainya ya kita bisa menghitungnya ya. Tolong diingat rumus daripada power LED, power modulasi pada LED. Nah, jadi teman-teman, pada komunikasi fiber optik itu kita sebut